tahun. Kali ini karena gue itu agak capek sih sebenarnya ditanyain dulu masalah budget. Berapa sih kak budget ke Korea? Well, nah kali ini gue akan lebih fokus untuk menjelaskan budgetingnya. Dan gue juga mau menjawab, udah berapa kali sih kak ke Korea? Gue juga nggak yang sesering itu banget kok ke Korea. Jadi gue pertama kali ke Korea itu tahun 2017 tuh gue pertama kali ke Korea. Nah itu gue di situ gue 14 hari, bener-bener 14 hari gue di Korea. Hari ke-15-nya gue nyampe di Jakarta. Yang kedua itu gue cepet karena gue perginya sama orang-orang kantor. Itu cuma 6 hari di Korea. Yang ketiga itu gue paling lama, itu gue kurang lebih 21 hari. Jadi total tuh gue baru 3 kali ke Korea, nggak sebanyak itu. Jadi 2017 sekali, 2018 itu gue 2 kali karena 2019 itu gue nikah, 2020 nya itu yes, that goddamn COVID datang guys. Astagfirullah, emosi gitu loh kalau dengar COVID. Kalian juga pasti. Jadi gue padahal udah punya visa multiple, which means kayak gue udah bisa 5 tahun pergi bebas kapanpun ke Korea tanpa perlu apply visa lagi guys. Tapi Oke, back to topic ya. Kebiasaan gue. Nih gue di sini udah bikin catatan. Nih gue udah bikin catatan di sini yang sering banget ditanya sampai gue tuh capek. Asli. Yang pertama tuh gue sering banget ditanya masalah per applying visa, pengajuan visa. Kalau dulu ya di tahun 2017-2018 apply visa Korea sendiri itu langsung datang ke kedutaannya Korea. Guys, Korea Selatan bukan Korea Utara. Mohon maaf banget. Saya belum mau jadi istri keduanya kali ya si Kim Jong Un. Jadi bukan Korea Utara, tolong di notes ini Korea Selatan. Langsung datang ke kedutaan Korea Selatan, adanya tuh di Jalan Gatot Subroto. Tapi karena makin ramainya peminatnya dari orang-orang Indonesia untuk datang ke Korea, itu akhirnya mereka bikin kayak pakai partner gitu. Nah itu sekarang kalau nggak salah ya, setahu gue apply-nya tuh ada di Lotte Shopping Avenue untuk apply visa Korea Selatan. Jadi kalau kalian mau apply visa sekarang udah bukan lagi ke kedutaan Korea. Ini juga banyak yang nanya ya, kak kalau yang dari luar kota harus datang nggak sih ke Jakarta? Itu banyak banget yang nanya sama gue. Nah kalau dulu itu nggak perlu datang karena fotonya cukup dikirim. Nah kalau yang udah dengan pihak agensi ini gue belum tahu banget sih, nanti kalau gue udah dapet informasinya gue bakal infoin lagi mungkin nanti ya kalau gue udah siap untuk pergi ke Korea, amin. Tapi sih setahu gue emang harusnya nggak perlu datang karena fotonya itu cukup diserahin. Fotonya itu 4x6 atau kurang lebihnya itu sekitar 3x5an gitu, nggak genap 4x6 gitu deh pokoknya kecil tapi juga nggak kecil banget dan nggak gede banget gitu. Di atasnya 2x3 tapi di bawahnya 4x6 ya deh, pokoknya begitulah. Pokoknya nggak perlu, orangnya itu nggak perlu datang ke kedutaan. Jadi kayak semuanya pun kan kebetulan rekan-rekan kantor gue itu ada yang di luar kota ya, ada yang di cabang. Nah itu mereka cukup ngirimin pas fotonya dengan background warna putih gitu. Itu untuk masalah visa. Nah sekarang kan gue mau lebih ngebahas tentang budgetnya. Jadi gue akan men-skip peng-applyan visa. Di next video mungkin gue akan bikin konten, khusus untuk applying visa ke Korea. Kalau untuk biayanya sendiri di tahun 2019 ya, di tahun 2019 itu dulu dia adalah pacar gue, sekarang udah suami. Suami gue si RM itu bikin visanya sekitar kurang lebih 670-an ribu. Nah karena pakai pihak ketiga jadi otomatis mereka ngambil untung dong ya kan. Nah itu setahu gue kurang lebih nambahnya itu sekitar 150-an. Per visa ke Korea sendiri tuh dibagi macamnya. Kayak gue itu kan gue multiple udah pasti dong jauh lebih mahal. Ini gue bukannya mau pamer karena gue ngambil paling mahal, enggak. Buat play multiple pun itu tuh ada ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Nah ini gue akan bicara
biaya untuk single entry, jadi hanya untuk sekali masuk, dan ini berlaku untuk semua wisatawan yang baru pertama kali datang ke Korea. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ke Korea itu pasti cuman bisa daftarnya single entry aja atau visa untuk sekali masuk. Nah, itu biayanya kurang lebih di 900 ribuan, 800 sampai 900 ribu, karena ada tambahan untuk pihak ketiga atau agensinya tadi ya. Tapi setiap tahunnya itu pasti nambah. Jadi kalian harus sering-sering cek websitenya si kedutaan Korea untuk Indonesia. Itu ada. Nanti gue cantumin juga websitenya di sini. Kalian bisa lihat, kalian bisa cari. Atau di di description nanti akan gue cantumin juga websitenya si kedutaan itu ya. Jadi kalian bisa cek di situ, karena itu memang harganya tentatif, berubah-berubah gitu. Tapi kurang lebih kita taruh di sini di harga 900 ribu. Oke, untuk visa 900 ribu ya keluar. Dan kalian nggak perlu lagi, menurut gue, saran gue, apply visa Korea itu gampang banget, kecuali untuk kalian yang ada di luar kota. Kalian tetap harus otomatis minta jasa, karena kan nggak mungkin dong kalian datang ke sini tuh biayanya lebih mahal. Jadi mending minta jasa. Tapi kalau kalian di Jakarta, mending urus sendiri aja, karena nggak susah kok urus visa, dan pakai agent atau enggak juga nggak memastikan atau tidak menjamin visa kalian itu keluar. Jadi mending urus sendiri aja gitu, nggak usah pakai pihak ketiga, pihak keempat jadinya ya. Nggak usah lagi bayar agensi. Menurut gue mendingan kalian jalan sendiri aja untuk urus visa. Oke, kita taruh biaya visa itu adalah 900 ribu, deal ya, 900 ribu. Nah, yang kedua itu adalah biaya pesawat. Biaya pesawat ke Korea itu kalau kalian mendadak udah pasti mahal ya, nggak cuma ke Korea ya, lo cuma ke Semarang aja jadi mahal banget gitu loh dari Jakarta. Nah, saran gue selalu beli tiket ke Korea itu pas lagi travel fair, karena itu bener-bener banget sebuah kunci. Karena kan yang mahal kalau kita mau jalan-jalan adalah tiket pesawat kan. Jadi mensiasatinya kalian tetap harus nungguin pas travel fair. Gua kasih tahu waktu-waktunya travel fair. Gua 3 kali gue ke Korea, 2 kalinya itu gue menggunakan Singapore Airlines. Yang ke satunya gue pakai Garuda Indonesia. Nah, si Singapore Airlines itu biasanya mereka itu ngadain 2 kali travel fair, itu di bulan Februari dan di bulan Agustus atau awal-awal September. Kalian belilah di situ kalau mau naik Singapore Airlines. Tapi kalau mau naik yang lain jangan tanya gue karena gue cuma naik 2 maskapai itu. Nah, itu harganya di kisaran 5 jutaan. Jadi untuk pesawat PP kayak Garuda Indonesia itu biayanya di sekitar 4,7, di sekitar 4,5 sampai 4,7 kayak yang terakhir si RM beli itu. Dan kalau untuk Garuda Indonesia biasanya dia travel fair-nya itu ada di pertengahan tahun. Kalau nggak salah di bulan September juga deh dia si Garuda Indonesia ini travel fair-nya. Nah, kalian belilah di masa-masa travel fair itu. Jadi ada banyak kan travel fair itu, ada Korea pun setahu gue juga udah membuka Korean Travel Fair. Terus juga ada Astindo Travel Fair. Pokoknya kalian harus sering-sering update jadwal-jadwal travel fair, karena itu bener-bener menghemat budget kalian gitu di pesawat. Karena kalau nggak pakai travel fair, sekali jalan aja tuh bisa 5 juta. Nah, ini kalian di travel fair 5 juta untuk PP. Beda banget kan harganya. Ya, itu kedua. Kalian harus pakai travel fair ya. Terus pesawatnya kalian bisa pilih apa aja, bebas. Tapi kalau gua itu cuma pernah naik Singapore Airlines sama Garuda Indonesia, dan gua prefer lebih ke Singapore Airlines, bukan karena airline saya sih, tapi lebih ke karena gua milih mau transit dulu di Singapura biar bisa jalan-jalan dulu gitu di Changi-nya gitu guys. Itu alasan gue memilih Singapore Airlines gitu. Nah, itu oke, kita taruh budget pesawat di 5 juta untuk pulang dan pergi ya. Ini juga harganya tentatif ya, karena biasanya per tahun itu pasti ada kenaikan, tapi nggak signifikan sih. Biasanya kenaikannya sekitar 3 sampai 500 ribu gitu, nggak yang sampai sejuta sih, 3 sampai 500 ribu per tahunnya, atau bahkan kadang suka nggak naik harganya gitu. Nah, apalagi kan ini juga habis pandemi ya, gue yakin 1100%
kalau banyak banget pesawat yang pasti banting harga supaya memancing untuk orang-orang pada traveling kan after pandemic gitu. Jadi mulailah nabung dari sekarang. Gitu. Ya, oke, kita taruh harga transport harga pesawat PP di angka 5 juta. Yang ketiga itu adalah transport di Korea. Ini penting, super penting. Jadi kalau kalian mau hemat, udah pasti naik transportasi umum ya. Nah, dari Incheon International Airport. Kenapa namanya Incheon? Karena dia ada di Incheon. Jadi Incheon itu adanya memang di daerahnya Incheon. Kalau kita kan bandara Jakarta gitu ya, orang-orang nyebutnya Soekarno-Hatta International Airport, yang mana sebenarnya Soekarno-Hatta adanya di Tangerang gitu guys. Nah, sama kayak di Korea, dia itu si Incheon International Airport itu dia adanya di Incheon, bukan di Seoul. Jadi jarak dari Incheon ke Seoul itu juga masih jauh guys. Dia juga punya Seoul sendiri sebenarnya juga punya bandara internasionalnya, namanya Gimpo. Itu dia adanya di kota Seoul-nya, tapi memang kayak sama persis deh kayak kita sama persis deh kayak Jakarta. Jakarta punya Halim, and then punya Soekarno-Hatta untuk di Tangerang ya. Nah, sama persis kayak gitu modelnya. Gimpo itu adanya masih di kota Jakarta, tapi kalau si Soekarno-Hatta kan dari Tangerang. Sama persis kayak di Korea Selatan. Incheon itu adanya di luar kota dari Seoul sebenarnya. Gue terlalu menggebu-gebu karena kayak gue tuh udah kangen banget guys sama Korea. Gitu. Nah, jadi harganya pun kalau kalian dari Incheon buat sampai ke downtown-nya, ke Seoul-nya itu tuh jauh dan mahal kalau kalian naik taksi guys. Kayak bisa naik taksi tuh mungkin kurang lebih bisa 1 jutaan. Jadi kalau emang kalian rame-rame sama keluarga tuh sama teman-teman, terus kayak males ribet kalau naik bus atau naik subway, gue mau naik mobil aja. Mungkin saran gue lebih ke nyewa mobil aja dari kalian di Jakarta. Kan sekarang kayak udah banyak ya situs website yang menyewakan jasa penyewaan mobil even di mancanegara gitu. Jadi saran gue mungkin bisa untuk ambil itu, karena taksi kan cuman kayak bertiga doang udah gitu kan. Kalau koper kalian gede-gede ya nggak muat di taksi gitu. Dan itu mahal banget, kayak sampai ke Seoul itu dari Incheon bisa sekitar 1,5 juta kurang lebih. Ya gue nggak pernah sih karena mahal banget. Jadi mendingan gue naik subway. Nah, naik subway-nya sendiri ya itu ribetnya kalau kalian harus dorong-dorong koper. Nah, ini juga jadi salah satu hal yang penting, karena gue itu selama gue 3 kali ke Korea itu gue selalu nginepnya di daerah namanya Mapogu. Mapogu tuh kalau kita kayak kecamatan. Kan kecamatan kita ada kecamatan Kebayoran Lama, kecamatan apalagi Pesanggerahan, kayak rumah gue kecamatan Pesanggerahan. Nah, Mapo itu tuh nama kecamatannya. Daerahnya itu ada lagi namanya Hongdae. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengar namanya Hongdae, Sinchon, itu semuanya tuh ada di Mapogu. Nah, gue selalu nginep di daerah situ. Untuk sampai ke Mapogu itu atau daerah Hongdae dan Sinchon dan sekitarnya, itu gue menghabiskan dari Incheon ke situ tuh kurang lebih 44.000 won. 4.000 won itu taruhlah kita sekarang ngambilnya 13 atau 14 rupiah, bukan 14.000 ya, tapi 14 perak rupiah. Murah, tapi living cost-nya dia emang udah tinggi, ya namanya juga negara maju gitu kan. Kayak gak ada lagi lah angka 1 won tuh di sana udah gak ada gitu loh. Ya paling kecilnya itu ya 100 won. Nah, 58.500 kalau kalian naik taruhlah 60.000 kalian dari Incheon sampai ke daerah Mapo. Beda lagi kalau kalian nginepnya di Itaewon, di Gangnam, di apalagi tuh namanya di Garosugil yang emang daerah-daerah hype itu tuh jauh banget adanya dari Incheon. Jadi saran gue nginaplah di daerah Hongik Station atau di daerah Sinchon, karena kayak naik subway-nya tuh kalian nggak perlu transit. Kalau kalian nginep di daerah Hongik Station atau Hongdae itu kalian cukup sekali aja turun langsung. Jadi dari nggak perlu transit pindah kereta. Nah, itu juga menghemat budget
nginepnya di situ aja. Karena kalau kayak Itaewon kalian harus pindah sekitar 2-3 kali kereta, gue juga agak lupa. Begitupun juga kalau kalian nginepnya di daerah Gangnam, itu pun sama. Kalau Itaewon kan emang daerah muslim ya, karena kayak masjid terbesar di Seoul juga ada di Itaewon. Tapi sebenarnya Garosugil, terus apalagi sih yang banyak orang nginep tuh biasanya Myeongdong, itu jauh guys. Emang itu tempat-tempat turis, tapi itu jauh dan menurut gua nggak efisien aja. Kayak kalian kalau mau naik subway dan kalian backpacker, dorong-dorong kopernya itu ribet banget. Jadi saran gue mending turunlah di Hongik Station, carilah penginapan di daerah Hongik Station. Dan itu juga mempermurah budget kalian, karena Hongik Station itu dikelilingi dengan banyak universitas. Ada ada Hongiknya di situ, ada Ewha University atau universitas khusus untuk perempuan, dan juga ada Yonsei. Yonsei itu adalah salah satu dari 3 terbaik universitas di Korea Selatan. Nah, itu semua tuh adanya di deket-deket situ. Jadi, itu murah. Kenapa? Karena itu kawasan anak kuliah. Jadi murah-murah, makanan murah, terus kayak banyak yang 24 jam di sana. Terus ya namanya kawasan anak-anak kuliah kan. Jadi kayak juga banyak penginapan yang murah di situ gitu. Jadi memang saran gue nginaplah di Hongik Station gitu ya. Hongik Station tuh ya daerahnya Hongdae gitu. Dan itu cukup sekali, nggak pakai transit, cukup sekali turun. Jadi dari Incheon langsung turunnya di Hongik Station gitu guys. Jadi transportnya 1.200 itu untuk subway. Kalau untuk bus itu sekali tapping 800 apa 650 gitu, gue agak lupa, 600 tapi nggak nyampe 1.000 pokoknya. Jadi gue bisa hitung-hitung kurang lebih, kalau biasanya gue itu begitu nyampe, ini gue untuk 7 hari ya, untuk 7 hari itu kalian cukup isi di angka 50 ribuan. Menurut gue itu udah cukup kalau kalian nggak pakai acara keluar kota ya, karena yang mahal kalau kalian emang ada mau ke Nami Island guys, lupa. Kalau kalian mau ke Nami Island itu kan adanya kalau kayak di Jakarta tuh ke Bogor ya, emang daerah wisata gitu di Bogor gitulah ya, di puncak. Nah itu kan berarti udah keluar kota lagi dari Seoul-nya, jadi itu akan lebih mahal. Kayak kalian butuh mungkin harus nambah sekitar 10-20 ribuan. Jadi saran gue mending di awal kalian untuk transportnya di dalam Seoul itu kalian butuh kurang lebih 50 ribuan. Kalau dirupiahin kali 13 rupiah, 650 ribu untuk biaya transportasi kalian selama 7 hari di Seoul. Ya kalau kalian mau, abis itu mungkin biasanya nambahnya nggak terlalu banyak sih, kayak cuma 2 ribuan, 3 ribuan, nambahnya tuh udah cukup. Dan di mix ya, jangan naik subway terus, cobain naik busnya karena itu seru. Dan busnya tuh tertata rapi, nggak kayak di kita gitu yang main berhenti sembarangan tuh nggak bisa. Di sana bener-bener harus berhenti sesuai dengan bus stop. Jadi naik bus itu juga akan jauh lebih murah. Kayak dari Incheon ke downtown atau ke Seoul itu tuh juga murah. Kalau naik subway lebih paling murah daripada bus transit. Jadi dia juga ada kayak kita namanya Damri, itu juga mereka punya gitu di sana namanya bus transit. Itu nanti kalian bisa pilih busnya mau ke arah mana ya, pokoknya persis kayak Damri deh. Nah itu harganya di 10 ribuan, jadi agak lebih mahal. Pokoknya gue bisa kasih saran untuk transportasi akomodasi kalian di dalamnya itu butuh kurang lebih 50 ribuan atau kalau dirupiahin sekitar 650 ribu rupiah. Oke, kita ambil angka tengahnya ya, segitu 650 ribu rupiah. Sama kayak kita di sini, mereka itu semua paymentnya nggak bisa sih pakai cash, tapi nggak ada kembalian. Jadi kalau misalnya naik bus nih itu kalian udah masukin 1.000 won, padahal itu cuman kayak 500 won, itu nggak ada kembalian. Jadi kalian harus beli kayak kita. Kalau kita kan di sini uang elektronik ya, flash, e-money, apalagi tap cash, Breezy. Nah kalian juga pakai di sana namanya T-money. Itu bisa dibeli di Incheon tuh juga ada yang jual. Pokoknya kalau kalian lihat convenience store kayak apa ya, Alfamart, ya Sevel, minimarket di sana tuh kalian udah bisa beli T-money dan juga bisa isi ulang di situ langsung. Atau di sana juga udah ada mesinnya sendiri untuk isi ulang, top up ya. Untuk top upnya tuh kalian udah bisa di situ. Pokoknya gampang banget step-stepnya gitu. Jadi untuk transportasi kita ambil di jalan tengahnya adalah di angka 650 ribu atau sama dengan 50 ribuan untuk 7 hari ya. Next,
Penginapan ini juga penting guys. Tadi udah sempat gue singgung ya sebelumnya, kalau kalian mau dapat penginapan murah, menginaplah di daerah Hongik Station. Kenapa? Karena itu diapit dengan banyak universitas. Penginapannya itu gue biasanya tuh dapat di angka 1 juta per malam. 1 juta rupiah, bukan 1 juta won dong. Kalau 1 juta won bangkrut beb. 1 juta rupiah semalam. Dan gue memang tidak menyarankan kalau kalian mau solo traveler, itu gue tidak menyarankan untuk pergi ke Korea untuk solo traveler. Kenapa? Karena dari segi makan, Korean people itu tuh dia lebih cenderung kayak makan besar, makan partai besar, atau mereka kan lebih cenderung ke family gitu ya, atau misalnya sama teman-teman rame-rame. Jadi itu nggak, hampir setiap restoran Korea itu pasti menunya porsinya itu banyak. Nah itu juga harus jadi pertimbangan buat kalian. At least minimal kalian pergi ke Korea itu berdua, karena satu kali makan itu bisa untuk 2 orang. Nah itu kan kalian bisa patungan ya, jadi itu juga mempermurah budget kalian untuk makan di sana. Dan menurut gua harga makanan di Korea itu masih relatif lebih murah daripada kalau kayak kalian ke Singapura. Singapura tuh mahal banget untuk biaya makannya, tapi di Korea itu jauh lebih murah kalau kalian nggak sendiri datangnya. Balik lagi ke penginapan ya. Nah penginapan itu, tapi tadi udah sih gue bilang ya, nginepnya itu di Hongik Station, di angka kurang lebih 1 juta per malam. Tapi kalau kalian misalnya cuma berdua, itu juga bisa sih kayak nginep di guest house. Karena gue itu selama 3 kali gue ke Korea, gue selalu pakai aplikasi Airbnb, dan di Airbnb itu juga harganya bersaing banget, dan rata-rata di angka 1 juta semalam itu udah dapat yang lumayan bagus gitu. Tapi ingat ya, 1 juta semalam itu gue untuk kisaran pergi berempat gitu. Jadi kalau berdua, kayak gue waktu itu berdua sama temen gue, sama si Icong itu, gue sisa berdua sama dia, itu gue dapet yang semalam per kamar itu kurang lebih di angka 500-600 ribuan. Jadi semalam kalau gue patungan sama Icong kan berarti 300 ya. Itu juga udah termasuk murah untuk penginapan di negara maju. Coba kalau kalian ke Singapura, nggak mungkin tuh dapat harga segitu. Itu untuk penginapan. Oke, kita ambil di tengah-tengah di angka 300 ribu per malam untuk 1 orang. Kan 1 juta soalnya rame-rame bisa berempat. Berarti 1 juta bagi 4 berapa sih? Iya. Nextnya ada di makan di Korea. Tadi juga udah sempat gue jelasin. Nah untuk makan sendiri, Korea itu masih relatif lebih murah. Kayak sekali makan itu kalian cukup di angka makan satu hari ya, dalam 1 hari 100 ribu rupiah itu udah lebih dari cukup. Kalian udah bisa makan di restoran dengan uang 100 ribu dalam 1 hari ya, untuk 1 hari loh, bukan sekali makan. Untuk 1 hari itu kalian 150 ribu deh paling aman, itu kalian udah bisa makan di restoran. Tapi ingat, jangan sendiri. Ini gue tidak menghitung kalau kalian jadi solo traveler, karena itu balik lagi, karena setiap gue kesana tuh makannya selalu dalam partai besar. Jadi kalau kalian makan sendiri itu akan terasa berat banget, kayak gila gue makan 300 ribu, tapi 300 ribu tuh sebenarnya worth it dengan harganya, karena pakan tuh banyak banget. Jadi kalau kalian datang sama teman-teman kalian kan kalian bisa patungan gitu, kan? Cuman gak enaknya gini, kalau di Korea itu untuk masalah makanan dia agak tricky. Kalau kalian datangnya bertiga, itu nggak boleh harus pesen 3 menu utama. Jadi misalnya menu utamanya dia ada misalnya ramyeon, jjangmyeon gitu, terus ada side dish yang lain. Nah kalian bertiga, kalian itu harus pesen 3 menu makanan utama. Nah cara mensiasatinya, pilih aja 3 menunya. Misalnya 2 menunya nih barbecue nih, daging gitu ya, beef slice gitu ya, daging irisan beef slice. 2-nya kalian pesan itu, 1-nya kalian cukup pesan ramyeon, pasti kan lebih murah. Misalnya 2 harga beefnya itu 1 porsinya misalnya 10.000 won gitu. Terus habis itu kan pesan 20.000 won ya nggak sih? Terus habis itu si ramyeonnya ternyata harganya cuma 7.000 won, berarti kan 27.000. Kalian aja kalian bagi jadi 3. Nah berapa tuh? Ya kan? Jadinya pasti kan lebih murah. Win-win solution bukan? Jadi kalian juga harus pinter-pinter mensiasati. Kalau misalnya oke, gue nggak mau terlalu banyak nih makan dagingnya, ya udah pesen 1 porsi dagingnya. Terus yang kedua misalnya pesen ramyeonnya, terus yang ketiga pesen jjangmyeonnya, atau cari menu utama ya, ini nggak boleh side dish, menu utama dengan harga yang paling murah. Itu juga bisa, yang penting harus ada 3 menu utama. Di beberapa restoran di Korea sudah menerapkan cara pemesanan seperti itu.
Tapi ada juga kok yang nggak perlu seperti itu gitu, kayak ya udah lo mau pesan berapa aja nggak masalah gitu. Kayak di Yugane yang di Korea itu misalnya yang datang 10 orang, kalian cukup mesen 4 menu utama, sisanya boleh side dish gitu. Nah itu kan jauh lebih murah banget lagi karena emang kayak satu porsinya mereka tuh banyak banget guys gitu. Jadi kalau untuk makan di Korea sehari kalian cukup ngeluarin uang sekitar 150.000 rupiah ya, bukan won, 150.000 rupiah dikali 7, hitung sendiri. Untuk satu orang ya, itu untuk satu orang. Untuk satu orang dan satu hari itu 150.000, berarti 150.000 kali 7 itu berapa? Berikutnya, tadi kan yang biaya visa udah, pesawat udah, transport di Korea udah, penginapan udah, makan di Korea udah, oke. Next itu adalah ke tempat wisata. Jadi kayak ke Nami Island itu tuh juga dikenakan biaya masuknya. Jadi hampir ke semua tempat wisata yang ada di Korea itu semuanya masuknya tuh bayar, kecuali kayak di Uido Park. Kalau kalian sering nonton drama, Uido Park itu biasanya dipakai buat set drama pas lagi autumn. Autumn kalau bahasa Indonesianya apa ya? Musim gugur, fall. Autumn ya, gugur, atau ketika spring itu pas semi, apa namanya, cherry blossom, apa sakura. Oh my god. Ribet. Itu biasanya banyak dipakai setnya di situ karena emang sakura dan juga warna bunga-bunganya pas lagi musim gugur tuh bagus banget di Uido Park. Nah kayak di situ tuh gratis. Kalau ada yang di taman kotanya di tengah-tengah kota itu gratis masuknya, nggak usah pakai bayar. Begitupun kayak kalau kalian ke Hanggang atau Sungai Han tuh yang sering banget deh nonton drama-drama Korea yang lagi adegan-adegan romantis pacaran di pinggir sungai. Nah itu namanya Hanggang Park atau sungai terbesar di Seoul. Nah itu juga masuknya nggak bayar, for free. Nami itu nama daerahnya Gapyeong guys, Gapyeong tuh kayak Bogor di kita. Nah Gapyeong itu tuh sebanyak banget di situ daerah wisata kayak Little France ya, kayak Eropa kecilnya gitu. Ceritanya mereka membuat ala-ala seperti itu. Nah itu juga bayarnya masuknya bayar. Kayak sekali masuk tuh sekitar 4.000 sampai 6.000 won. Gue juga ya kayak kisaran segitu, 6.000 sampai 4.000 sampai 6.000 won untuk masuk ke tempat-tempat wisata. Rata-rata segitu sih, atau taruhlah di 10.000 won sekali masuk tempat wisata kayak gitu ya. Jadi kurang lebih nih kalian spend money-nya itu untuk di tempat wisatanya kurang lebih di 50.000 won juga udah cukup sih. Emang kalian mau berapa banyak masuk ke tempat wisata sih? Kayak kalau kayak si Seoul Tower, Namsan, ya Allah, Namsan Tower itu juga sebenarnya nggak masuk lagi bayar. Masuknya nggak bayar, tapi ada beberapa spot yang emang bayar. Masuknya kayak kalau mau naik ke paling atasnya kayak kita ke Monas. Nah ke Monas paling atasnya kan bayar ya, tapi kalau kita cuma di pinggiran Monas kan nggak bayar, sama kayak gitu persis. Tapi kalau begitu masuk ke dalam towernya Monas kan bayar. Nah sama di Namsan juga kayak gitu. Begitu guys. Kalau kalian emang banyak nih yang mau tahu, penasaran tempat-tempat wisata apa aja yang nggak perlu bayar di Korea, mungkin nanti gue akan merekap. Mungkin ya, gue udah nggak pernah mau janji lagi, gue takut soalnya takut nggak bisa nepatin. Mungkin gue akan bikin kontennya, penjelasan kontennya untuk tempat-tempat wisata yang tidak perlu bayar di Korea. Doakan ya, semoga itu terwujud guys. Oke, jadi untuk biaya tempat wisata di Korea kalian spend kurang lebih di 50.000 won atau 650.000 rupiah ya. Oke. Terus untuk biaya lain-lain, untuk biaya sebenarnya kalau kayak jajan, shopping kan itu sebenarnya mengikuti kalian ya. Jadi gue itu juga banyak yang tanya sama gue tuh bingung banget kalau ada yang nanya, Kak kalau shopping habis berapa? Kak kalau jajan habis berapa di sana? Masalahnya gue di sana tuh, gue itu selalu ke sana itu musim dingin. Jadi ini juga gue mau kasih saran guys ke kalian. Musim panasnya di Korea itu jauh lebih panas daripada kita di sini. Kenapa? Karena musim panasnya di Korea itu sampai 40 derajat Celcius guys. Itu gue memang belum pernah musim panas ke sana karena gue udah nggak mau duluan. Karena gue benci banget sama panas. Kayak jadi
bete gitu loh, jalan-jalannya jadi nggak nyaman karena terlalu panas. Panasnya mereka tuh sampai 40 derajat Celcius. Itu berdasarkan sumber dari si Icong, temen gue yang selalu ada di vlog gue selalu ada di vlog Korea gue, itu dia itu udah pernah summer school di Korea, atau dia pernah ngambil kelas musim panas di Korea, dan itu dia bilang panas banget. Makanya dia nggak pernah mau. Kalau gue itu nggak pernah ke Korea itu, cuman nggak pernah musim panas. Jadi gue udah pernah merasakan semua musim di Korea kecuali musim panasnya, karena si Icong ini sudah tidak merekomendasikan gue untuk datang ke sana pas musim panas, karena dia tahu banget gue nggak suka jalan-jalan saat musim panas. Tuh dia tahu gue nggak suka, kecuali emang ke daerah pantai, ke Bali ya kita cari musim panas itu kan. Tapi kalau keluar memang gue sangat tidak suka di musim panas gitu. Terus kalau gue prefer lebih suka apa? Winter. Kenapa? Karena sale guys di Korea, dia ada namanya winter sale, itu gila banget. Dan dia itu ada namanya Black Friday sale, sama kayak di US, walaupun gue belum pernah ke US tapi gue tahu ada namanya Black Friday, itu yang sale-nya tuh cuman di hari Jumat, dan itu cuman ada 2 minggu aja, hari Jumat di minggu kedua atau di minggu ketiga, dan di minggu ketiga pada saat winter. Nah itu biasanya kalau di Korea itu bulan Desember, dan gue merasakan Black Friday itu tuh gila banget, itu bisa sampai 90% sale-nya. Jadi kalau kalian mau menghemat lagi, itu datanglah ke Korea saat winter, karena ada winter sale-nya. Mereka tuh super gila. Kayak gue pernah beli baju kaos champion itu biasanya kan kayak satu kaos harganya sekitar 400 ribuan. Itu gue pernah beli, bahkan yang asli lebih murah dari KW-nya. Lu bingung gak? Gue pusing juga. Jadi harganya dia tuh cuma sekitar 130 ribu dari harga 700 ribu. Can you imagine diskonnya gitu? Itu terjadi pas winter sale. Nah makanya saran gue, kalian kesana kalau mau belanja dan lebih hemat, carilah di winter, atau sebenarnya dia juga ada sih summer sale, tapi memang sale-nya tidak sebesar kayak winter sale gitu guys. Winter sale itu musim salju, dan kalian juga kan nggak pernah kan mendapatkan salju di Indonesia, kecuali kalian pergi ke puncak tertingginya Indonesia tuh gunung apa? Jayawijaya. Nah kan, tapi kan PR banget ya harus naik gunung dulu untuk dapat salju di Indonesia gitu. Jadi saran gue, memang gue sangat menyarankan di autumn kalau emang mau dapat vibes yang enaknya, memang di autumn, musim gugur, atau di winter. Saran gue 2 musim itu datanglah ke Korea gitu. Karena jajan sama gue masih bingung sih sebenarnya, gue nggak menjawab ya pertanyaan teman-teman yang nanya berapa budget jajan sama shopping. Asli gue bingung banget kalau ditanya masalah itu, karena ya balik lagi ke kalian. Karena kan kalau itu jatuhnya ke biaya lain-lain ya, bukan biaya penting kayak penginapan, kayak akomodasi, transport, visa, apa lain-lain, kan itu emang biaya wajib yang harus kalian keluarkan. Tapi kan kalau shopping sama jajan ya balik lagi ke kalian. Cuman mungkin gue bisa mengatakan untuk biaya shopping dan jajan itu di kisaran kurang lebih 3 jutaan kali ya, udah cukup 3 jutaan kayaknya. Karena kalau kalian mau belanja, gue udah pernah juga bikin konten tentang tempat belanja murah. Kalian bisa cek di situ, dan itu emang tempat yang super murah dan hampir jarang banget turis tahu tempat itu gitu. Jadi itu saran gue, cek aja video aku di jajan Korea. Itu udah cukup jelas sih harusnya ya gitu. Jadi itu budgetnya kurang lebih berapa? Ada 10 juta ya. Kalau kayak waktu itu gue 7 hari itu memang dibudgetin sama kantor, 7 hari itu adalah 10 juta satu orang, udah sama tiket pesawat. Dan kalian mau tahu apa yang terjadi? Uangnya kembali, bahkan sampai di airport itu yang bertugas megang uangnya adalah gue masih mengembalikan sisa uang itu, kita bagi. Dan kebetulan pada saat itu gue sama teman-teman kantor itu kita 10 orang yang berangkat. Nah itu pas udah mau pulang, kita di bandara Incheon, pas mau pulang itu gue masih masih ngebagi sisa uang. Berarti kan nggak nyampe 10 juta. Pada saat itu kursnya adalah 12,4an kursnya, kurang lebih segitu. Jadi kan berarti kurang lebih untuk 7 hari kalian kesana itu
di budgetnya di angka 10 juta udah sama tiket pesawat. Kalau kalian beli tiket pesawatnya pas lagi travel fair, karena memang budget terbesar adanya di pesawat untuk satu orang gitu, karena kayak bayar tiket pesawat aja 5 juta untuk PP gitu kan. Syukur-syukur kalau pas lagi travel fair itu bisa dapatnya di bawah itu 4,8, apalagi bisa dapat 4,5. Wah itu enak banget, karena kayak waktu itu pas tahun 2018 ternyata temen gue dapat harga tiket 2018 akhir tahun gue kesana pas lagi autumn, temen gue itu nyusulin gue ke Korea dan dia dapat harga tiket di 3,8. Keren kan? Mantap tuh gitu guys. Kurang lebih itu, jadi gue bisa menjawab 7 hari budget 7 hari di Korea itu kurang lebih adalah 10 juta dengan rincian sebagai berikut. Tolong dihitung. Dihitung ya teman-teman editorku. Dan kalian juga yang nonton tolong ya dicatat dan dihitung sendiri, jangan nanya mulu. Oh, terus ini juga sama yang sering banyak ditanya sama gue. Nih gue udah bilang biaya untuk 7 hari, tapi juga masih ada orang yang nanya, idealnya berapa hari sih Kak ke Korea? Saran gue idealnya adalah 9 hari ke sana. Kenapa? Karena 5 hari itu nggak berasa. Kayak RM kesana kemarin, dia nyampe di Koreanya itu hari Sabtu, and then dia pulang hari Jumat, 6 hari. Tapi 6 hari itu jam 9 pagi dia udah di bandara, berarti kan cuma 5 hari kan dia jalan-jalan. Itu dia ribet banget pengen extend, karena apa? Karena kurang banget segitu, kayak lo nggak sebentar banget, bener-bener sebentar banget. Jadi memang saran gue mendingan di hari di 9 hari itu udah cukup banget, kalian udah bisa dapetin ke tempat yang memang harus kalian kunjungin di Korea, di Seoul lebih tepatnya gitu. Apalagi kalau kalian ada bilang mau ke Busan, mau ke Jeju, wah itu minimal 14 hari atau 2 minggu ke sana gitu guys. Jadi ambil lagi nih flightnya, kalau kalian mau langsung direct Jakarta langsung ke Seoul, Garuda Indonesia itu hanya sekali penerbangan, itu di malam jam 23, jam 11 malam, 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Nyampe-nya itu sekitar jam 9 pagi atau jam 8-an, jam 8 apa jam 9 pagi. Pokoknya kurang lebih penerbangan itu direct dari Jakarta ke Incheon adalah 6,5 atau 6 sampai 7 jam. Nah, dan ada perbedaan 2 jam lebih cepat di Korea daripada di Jakarta gitu. Jadi di Jakarta jam 11 malam, berarti di Korea itu jam 1 pagi. Jadi 2 jam lebih cepat di Seoul gitu guys. Jadi saran gua mendingan kalian pergi kalau mau ambil itu Jumat malam, abis kalian after office kan, biasanya habis pulang kerja atau misalnya yang habis kuliah atau habis sekolah kan udah nggak ada apapun dong jam 11, jadi itu aman, nggak perlu izin setengah hari gitu lah istilahnya. Jam 11 berangkat, hari Jumat malamnya, terus kalian pulangnya itu di hari Minggu depannya. Nah itu 9 hari itu pas, itu enak. Jadi kalian ya izinnya cuma di hari Senin sampai hari Jumat aja untuk yang kerja, izin cutinya. Gitu saran gue. Karena kenapa kalau kalian pilihnya Garuda Indonesia lagi kan PP-nya Garuda Indonesia juga yang direct ya, yang direct dari Incheon ke Jakarta itu juga cuma sekali. Dan itu adanya di pagi, jam 10 pagi, nyampe Jakartanya itu jam 3 pagi, jam 3 sore. Di hari yang sama, jadi nggak ada tambah plus seharinya nggak ada. Jadi jam 10 waktu KST, kita nyebutnya 10 KST atau jam 10 waktu Seoul itu berangkat dari sana, nyampe Jakartanya itu adalah jam 3 waktu Jakarta. Jadi masih aman lah kalian untuk istirahat, tidur malamnya, besok paginya kerja atau berangkat sekolah atau berangkat kuliah, ya enggak? Win-win solution bukan? Semua puas. Oke ya Robun, sampai sini dulu ya. Gue udah capek nih ngomongnya. Semoga semuanya bisa terjawab, kegundahan, kegalauan, kegelisahan kalian sampai nggak bisa tidur dan apalagi ya. Pokoknya nanti seputar perupdatean masalah info tentang Korea, gue akan berani berspeak up kalau gue udah berangkat lagi ke sana gitu. Bukan untuk jadi TKW ya, untuk anjing jam dong, ngabisin duit ya nggak? Annyeonghaseyo, Yorobun. Assalamualaikum.